Yang mata pelajaran yang sesuai minat bakat seperti apa, itu kita search lagi, mendalami lagi di dalam PNM. Kemudian di sekolah reguler juga ada pendidikan inklusif. Bagaimana guru-guru itu akan berdiskusi di dalam kombel yang akan Bapak Ibu gunakan, sehingga Bapak Ibu juga bisa aktif memberikan arahan atau berdiskusi bersama di dalam kombel tersebut terkait mata pelajaran tersebut. Bagaimana modul project disusun, modul ajar disusun, dan bagaimana juga tadi pertanyaan apakah kurikulum ini manfaatnya apa gitu diganti dari kurikulum Merdeka menjadi K13. Apakah sama aja cuma berganti nama? Kenapa harus CP gitu? Seperti yang Pak Yogi sampaikan, kenapa harus CP? CP apa bedanya dengan pada saat di K13? Karena Bapak Ibu bisa berdiskusi, menantik dalam komunitas belajar tersebut. CP itu sesuatu yang esensial, sesuatu yang fleksibel. Bagaimana kurikulum satuan pendidikan disusun berdasarkan konteks sekolah Bapak Ibu. Nah itu kan tentunya harus kita gali lagi di dalam panduan-panduan maupun diskusi-diskusi yang ada di PNM maupun di webinar. Tanpa kita juga menggali lebih dalam, tentunya kita juga diskusi kita akan berhenti nih kalau sama-sama mentok nih di komunitas belajar kalau semuanya nggak belajar gitu ya. Jadinya cuma ngambang gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendalami itu karena sudah dapat ilmunya, tentunya diskusi akan menjadi menarik gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya sih tidak meragukan Kabit-Kabit maupun NKKS di sini tentunya sudah punya pengalaman yang banyak di dalam hal implementasi kurikulum Merdeka. Apalagi kalau misalnya terjadi perubahan atau di bulan Oktober nanti ada terjadi perubahan. Kalau ada kesempatan di dalam rapat-rapat pimpinan, mungkin kita akan sampaikan pesan dari Pak Herudin, mungkin mewakili dari Bapak Ibu semua, bahwa kurikulum itu jangan diubah dulu gitu. Nah, tapi pesan Pak Dirjen kemarin pada saat kami meeting, justru kita yang harus mempertahankan bahwa kita meyakinkan bahwa dalam kurikulum Merdeka ini, entah namanya mau berganti apa ya, tapi konsep berpusat pada murid, bahwa kita yang akan harus tetap pegang bahwa murid adalah sentral dari pembelajaran. Nah itu yang mungkin kita akan pegang sebagai ruhnya kurikulum Merdeka, bahwa student center atau berpusat pada murid. Nah, kenapa sih berpusat pada murid? Seperti kita ketahui bahwa tadi Bapak juga mengutip dari World Economic Forum bahwa sekitar saya juga melihat dari hasil penelitian mereka bahwa mungkin anak SD yang kelas 5 sekarang nih, di masa saat dia mau bekerja atau mau masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, itu mungkin jurusannya ada sekarang. Jadi itu bidang yang belum kita ketahui sekarang. Seperti mungkin dulu kita nggak tahu yang namanya ada AI. Nah, dulu orang belajar ngetik ini mungkin kecepatan gitu ya masih bersertifikat. Nah, nanti saat mereka anak yang kelas 5 sekarang berdasarkan hasil penelitian itu kemungkinan ada hal-hal baru yang sekarang juga belum terpikirkan. Kalau gitu apa yang perlu kita bekali gitu, kepada anak-anak kita? Yang perlu kita bekali adalah kemauan untuk belajar mandiri, gitu. Kemauan mereka untuk kreatif mencari informasi-informasi yang terus update. Gitu. Nah itu yang perlu kita pelajari. Jadi itu tidak akan basic gitu. Bagaimana mereka menggali informasi sendiri, kreatif, inovatif, dalam mencari informasi-informasi baru. Nah, Bapak Ibu tinggal menjadi fasilitator gitu. Nah, saya rasa kalau fasilitator seperti itu tidak akan tergantikan gitu oleh robot, gitu ya. Tidak akan kalau dibanding sekedar kita memberikan hafalan ataupun ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam buku. Dan yang satu penting lagi adalah karakter. Karakter ini yang Bapak Ibu tanamkan kepada siswa tidak akan tergantikan oleh robot juga ya. Jadi itu yang perlu kita banggakan atau kita teruskan di dalam kurikulum Merdeka. Mungkin seandainya pun berganti pemerintahan, seandainya apa udah pasti ya udah pasti ya kata Mas Fadli, saya belum tahu karena itu Oktober ya pemerintahannya udah pasti berganti ya. Nah di bulan Oktober mungkin hal-hal tersebut yang bisa kita pertahankan, hal-hal baik tersebut yang bisa kita pertahankan. Itu
Dan mungkin dengan adanya perubahan kebijakan baru juga akan membuka advokasi baru ya kan? Mas Fatih diminta suruh advokasi lagi dong ya kan? Ada yang baru setuju kalau Bapak Ibu kalau ada advokasi lagi? Nah, apa? Pindah ke Kalimantan nggak boleh emang di sini lagi sama Pak Ali. Iya, jadi kita ambil positifnya. Yang penting yang baik-baik kita pertahankan. Nah, sekarang strateginya dapat, nanti pendalamannya lebih dapat lagi. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin tidak hanya dalam bentuk advokasi, bisa IHT di daerah Bapak Ibu, Mas Adi mendatangkan tim atau bagaimana. Nah, nanti kita akan teruskan. Jadi ini adalah awal, benar kata Pak Herudin bahwa microsite kita terus berkembang. Itu yang karena sudah malam juga nih dan Bapak Ibu sudah dapat ilmu banyak, saya setuju dengan pendapat-pendapat Bapak Ibu bahwa hal baik ini kita dapatkan dalam 3-4 hari ini gitu. Semoga kegiatan ini menginspirasi berbagai tindak lanjut positif di provinsi Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu semua, terima kasih banyak yang telah mendukung acara ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pelaksanaan kami. Izin saya mendahului, harusnya besok ya penutupan, tapi Bapak Ibu setuju kan kalau saya tutup malam ini? Oh, setuju banget. Ali setuju? Jangan kata Pak Ali, jangan ragu-ragu. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Buah zaitun diisi nasi. Pantun saya disposisi kepada MC. Bila Taufik lagi